7 trik teras rumah nggak becek saat musim hujan. Dijamin tetap bersih dan nyaman. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih. Oh iya, kalau kamu punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung komen di bawah ya. Makasih, dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua. Bu, pernah nggak sih setiap hujan turun, hati kita tuh langsung ikut deg-degan? Bukan karena petir atau angin kencang, tapi karena satu hal yang kelihatannya sepele, tapi bikin capek, yaitu adalah teras rumah. Saya yakin banyak yang ngerasain hal yang sama. Baru hujan sebentar aja, teras langsung becek, berlumpur, air ngengenang, terus ujung-ujungnya ke bawah masuk ke rumah. Padahal kita tuh pengennya rumah bersih, rapi, nyaman, apalagi buat anak-anak dan suami. Saya tuh dulu sering curhat sama tetangga. Katanya rumah itu kayak nggak pernah kering kalau musim hujan. Setiap pagi ngepel, sore hujan, malam lantai udah penuh jejak kaki. Capek Bu, beneran capek. Kadang rasanya pengen marah, tapi mau marah sama siapa? Hujan itu rezeki. Cuma ya itu, teras rumah sering jadi sumber masalah. Makanya di video ini, saya pengen curhat sambil berbagi tentang 7 trik sederhana biar teras rumah kita nggak becek saat musim hujan. Bukan trik mahal, bukan renovasi besar, tapi kebiasaan kecil yang dampaknya kerasa banget. Trik yang paling pertama, ini yang paling sering kita anggap sepele, soal arah air di teras. Bu, air hujan itu pinter. Dia nggak pernah salah jalan. Dia selalu cari jalur paling gampang. Kalau lantai teras kita sedikit aja miring ke arah pintu, ya sudah, air pasti lari ke dalam rumah. Terus kita yang kelabakan ngepel sambil ngomel. Padahal kadang solusinya bukan bongkar teras, tapi ngerapiin bagian pinggirnya. Misalnya, air diarahkan ke samping atau ke selokan kecil. Saya pernah lihat tetangga cuma nambah pembatas tipis di ujung teras, hasilnya air langsung belok. Kita jadi nggak perlu ngepel berkali-kali. Kadang masalah besar itu cuma butuh arah yang benar. Trik kedua, ini favorit saya karena sering bikin ngakak sendiri, yaitu talang air. Bu, talang air itu kayak panci bocor. Kalau bocor, mau masak sebersih apa juga pasti berantakan. Talang yang mampet daun, sarang serangga, atau plastik, itu bikin air meluap kemana-mana. Dan biasanya jatuhnya pas banget ke teras. Saya pernah ngalamin hujan deras, bunyinya kenceng banget di teras. Kirain hujannya yang deras, ternyata talangnya bocor tepat di depan pintu. Begitu diberesin, hujan berikutnya jauh lebih tenang. Rumah juga nggak kayak habis disiram pakai ember. Trik ketiga, ini soal lantai teras yang sering bikin kita kepleset sambil sok kuat. Lantai yang terlalu halus itu cantik, tapi pas hujan jadi musuh dalam selimut. Air nggak cepat turun, malah ngumpul dan bikin licin. Kalau sudah licin, bukan cuma becek, tapi bikin deg-degan. Apalagi kalau sambil gendong cucu atau bawa belanjaan. Ada ibu-ibu yang cerita, dia cuma ganti sebagian kecil lantai dengan yang lebih kasar. Hasilnya kerasa banget, air lebih cepat pergi dan kaki lebih aman. Cantik boleh, tapi aman itu wajib. Trik keempat, Bu, jangan remehkan keset rumah. Keset itu kelihatannya kecil, tapi efeknya besar. Keset kain yang empuk itu enak diinjek, tapi pas hujan, dia berubah jadi spons raksasa. Nyerap air, nyimpan lumpur, dan pas diinjek, airnya keluar lagi. Saya pernah bercanda, keset kayak perasaan kita, terlalu nyerap malah jadi berat sendiri. Keset yang lebih karet atau berlubang itu lebih cocok buat musim hujan. Air lewat, kotoran ketahan, dan teras lebih kering. Trik kelima, ini tentang sandal dan sepatu yang suka bikin emosi. Bu, sandal basah itu sumber dosa kecil di rumah. Airnya netes dikit-dikit, tapi efeknya kemana-mana. Kadang anak pulang sekolah, sandalnya basah, ditaruh sembarangan. Kita baru sadar pas lantai udah penuh jejak. Kalau sandal ditaruh di tempat yang jelas dan gampang kering,
urusan becek jauh berkurang. Kita pun nggak perlu ngomel sambil ngepel. Trik ke-6, tanaman di teras. Saya tahu banyak bu ibu suka tanaman, termasuk saya. Tapi tanah yang terbuka itu gampang kebawa air hujan. Begitu hujan, air nyeret tanah ke lantai. Teras yang tadinya cerah langsung berubah coklat. Saya pernah lihat teras yang tanamannya cantik, tapi dikasih alas batu kecil. Begitu hujan, air lewat, tanah nggak ikut. Teras tetap bersih dan tanaman tetap cantik. Dan trik ke-7, ini yang paling berat tapi paling ngaruh. Soal kebiasaan kita sendiri. Kadang kita ngerasa capek duluan sebelum mulai. Hujan baru reda, teras kelihatan basah. Kita mikir nanti aja. Nanti jadi numpuk. Padahal kalau disapu ringan atau dikeringin sedikit, besok paginya jauh lebih ringan. Saya sering bilang ke diri sendiri, mending capek dikit sekarang daripada capek banyak besok. Teras yang dirawat sedikit demi sedikit, itu bikin hati lebih tenang. Bu, dari semua cerita tadi kita sama-sama tahu satu hal. Teras yang gak becek itu bukan soal rumah mewah atau renovasi besar, tapi soal perhatian kecil yang kita kasih ke rumah kita sendiri. Kadang yang bikin capek bukan hujannya, tapi rasa lelah karena ngerasa beresinnya gak ada habisnya. Padahal pelan-pelan, satu kebiasaan kecil bisa ngurangin banyak beban. Rumah yang rapi dan nyaman itu bukan buat dipuji orang, tapi supaya kita lebih tenang pas bangun pagi, lebih ikhlas pas beres-beres, dan lebih betah pas pulang. Kalau hari ini teras masih becek, nggak apa-apa bu. Yang penting kita mau mulai. Sedikit dulu, pelan dulu, yang penting jalan. Karena rumah yang dijaga dengan hati pasti ngasih balik rasa hangat ke penghuninya. Semangat terus ya bu, kita rawat rumah sambil rawat hati kita juga. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat bu ibu semua.